Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu Paskah ketiga. Walaupun kita dengan beribadah menggunakan digital streaming, kiranya tidak mengurangi hikmat dan khusyuk kita ketika kita datang pada Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Membuka kebaktian kita pada Minggu pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Jemaat Tuhan, kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Lukas 24, ayat 33 dan 34 yang berbunyi demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan, kasih-Mu sudah menyertai perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami masih tetap merasakan kehadiran Tuhan.
Tuhan hadir dan bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami tetap berada di rumah, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Salah satu berkat adalah ketika kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama kiranya menolong kami untuk hidup tetap di dalam Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kepadamu Tuhan, kami datang memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 dengan tema berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memiliki pengalaman yang unik? Mencari sesuatu, tapi ternyata yang dicari itu tidak jauh, dekat. Kacamata sudah dicari kemana-mana. Dilihat ke sana, dilihat ke sini, sampai akhirnya duduk kembali. Kemana ya kacamataku? Lalu tiba-tiba memegang kepala. Waduh, kacamatanya tidak kemana-mana, ada di atas kepala. Atau ketika kita sedang menulis, tanpa terasa pulpen itu kita sisipkan di telinga. Lalu kita mencari kemana pulpenku tadi ya. Rasanya saya tidak beranjak dari tempat ini, tapi kenapa pulpenku tidak ada? Pusing mencari ke sana ke sini. Tiba-tiba rupanya pulpen ini memang aku taruh di atas telinga. Rupanya yang dicari tidak jauh. Tapi kok bisa ya? Kenapa begitu ya? Bisa jadi pertanyaan itu pula yang kita bisa tanyakan seandainya kita berjumpa dengan Kleopas atau Alfeus dan satu murid yang lain. Kok bisa ya? Kok bisa tidak kenal dengan Yesus, teman seperjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus? Padahal perjalanan itu ditempuh 7 mil atau kira-kira 11 kilometer lebih sedikit. Kita melihat pada ayat yang ke-13 bagian Alkitab kita mengatakan pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil, 11 kilometer lebih, atau kalau ditempuh bisa sekitar 2 jam perjalanan. Tapi mereka tidak
tidak mengenal Yesus. Kalau dikatakan pada hari itu juga, berarti hari yang sama ketika Yesus bangkit. Hari itu juga berarti hari yang sama ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena atau kepada murid-murid yang lain. Dan pada hari itu juga 2 orang murid Yesus ada dalam perjalanan Yerusalem ke Emmaus. Di dalam perjalanan ada percakapan yang dilakukan cukup serius rupanya. Di dalam perjalanan itu mereka membicarakan apa yang telah terjadi. Itu kata bercakap-cakap. Tapi bukan saja percakapan-percakapan yang ringan tentang apa yang sudah terjadi, tapi didiskusikan, dikupas, bahkan mungkin diperdebatkan. Karena bagian Alkitab membahasakannya sebagai bertukar pikiran. Ketika itulah Yesus datang, berdiri di antara mereka, mendengar dan terlibat dalam percakapan yang pada saat itu sedang mereka lakukan. Sebuah pertanyaan mengawali keterlibatan Yesus hadir di antara mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, percakapan itu bukan karena Yesus tidak tahu apa yang mereka percakapkan. Karena Yesus Maha tahu. Tetapi percakapan atau pertanyaan itu hendak mengajak para murid untuk fokus membicarakan tentang Yesus, dan mereka tidak terjebak pada informasi-informasi yang mereka pernah dengar. Mereka tidak terjebak pada pembahasan yang sekedar sebuah teori atau pengetahuan saja. Yesus ingin dengan pertanyaan itu murid-murid digiring untuk mengimani kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang pernah mereka dengar. Bahwa ada Kristus yang sudah bangkit. Ada Kristus yang sudah menampakkan diri kepada murid-murid. Hal ini menjadi sangat penting supaya mereka tidak berada hanya pada ranah diskusi, berdebat, teori, tapi mereka harus mendarat pada sebuah tindakan nyata. Apa kerja yang harus mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan, saya mengulangi sekali lagi pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada 2 orang muridnya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, dan itu menghentikan langkah mereka sejenak? Rupanya pertanyaan itu, Ibu Bapak Saudara, bukan hanya berada dalam telinga mereka, tapi menyentuh kepada hati mereka, karena memberikan gambaran bahwa muka mereka muram. Peristiwa mereka harus melihat Yesus disiksa, disalib, mati. Peristiwa keterkejutan mereka yang mendengar informasi bahwa ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, dia tidak menemukan mayat Yesus di dalam.
Atau bisa jadi mereka kecewa dengan ekspektasi mereka bahwa kedatangan Yesus mereka harapkan membebaskan orang-orang Yahudi dari kekejaman bangsa Romawi. Dan itu tidak terwujud. Ibu bapak, saudara, hati mereka sedih. Mereka sangat kecewa. Tapi di satu sisi, kalau kita coba memikirkannya, dalam perjalanan 2 jam bersama-sama dengan Yesus, logika kita mengatakan mereka pasti mengenal suara Yesus. Karena waktu 2 jam untuk mengenal suara Yesus itu adalah waktu yang cukup panjang. Dan mereka bisa membandingkan percakapan yang dulu pernah terjadi bersama-sama dengan Yesus. Atau ketika mereka mendengar suara Yesus, bukan hanya sekedar suara tanpa fisik kan, pasti ada wujud kehadiran Yesus di situ. Mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal Yesus yang sehari-hari berada di depan mereka. Mereka tidak kenal suara Yesus yang sehari-hari sering berbicara dengan mereka. Wow, ini sungguh luar biasa. Atau ketika Yesus memberikan pemahaman-pemahaman iman, bukankah itu mirip seperti yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya? Tapi sungguh semuanya tidak membuat mereka mengenal Yesus. Memang bagian Alkitab kita secara khusus pada ayat yang ke-16 mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Sesuatu yang menghalangi mata mereka memang tidak dilanjutkan untuk dijelaskan oleh penulis Injil Lukas. Tapi bisa jadi banyak peristiwa yang pernah hadir beberapa waktu ke belakang membuat mereka sedih, membuat mereka kehilangan pengharapan, membuat mereka kecewa, membuat mereka bingung bagaimana menatap masa depan, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit, yang hadir datang di tengah-tengah kesedihan mereka. Padahal itu Yesus yang sama yang telah menjumpai mereka pada saat itu. Mereka tidak kenal pada Yesus yang datang menjumpai mereka dan ingin menolong mereka pulih. Ingin menolong mereka pulih dari kesedihan, dari kekecewaan. Tetapi hal itu juga tidak disadari oleh murid-murid. Kita terkejut ketika bagian Alkitab mengatakan pada ayat 18, Kleopas mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka menyebut Yesus sebagai orang asing, seperti pengembara yang memang sengaja lewat di daerah itu karena dia sedang menuju ke suatu tempat. Yesus mereka anggap sebagai orang yang tidak up to date,
tentang berita-berita yang akhir-akhir ini terjadi. Tapi orang asing yang bersedia menemani mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Orang asing yang kembali meneguhkan mereka supaya mereka kuat menghadapi kesedihan mereka. Orang asing yang bersedia mendengar apa yang diceritakan oleh para murid. Orang asing yang sudah menyentuh hati kedua orang murid. Sekalipun Yesus menegur dengan cukup keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Tapi itu sebuah teguran yang menolong mereka untuk sadar akan ketidakmampuan mereka. Memahami kebangkitan Yesus. Orang asing yang kemudian mendapatkan respon hospitality dari kedua murid. Mari, karena hari sudah menjelang malam, engkau singgah dulu, tinggal bersama dengan kami. Ada keramah tamahan yang ditunjukkan oleh para murid. Bersedia menjadi tuan rumah yang menjamu dengan keakraban. Tuan rumah yang bermurah hati untuk memberikan tumpangan bagi Yesus. Hospitality inilah yang kemudian kita katakan juga sebagai kerja. Bukti nyata para murid merespon kebangkitan Yesus. Bukti mereka mengalami perubahan, menerima kehadiran Yesus. Karena kemudian bagian Alkitab mengatakan bahwa setelah itu mereka pergi ke Yerusalem, bercerita kepada para murid tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Ingin berbagi sukacita, ingin berbagi berita yang besar kepada murid-murid yang lain. Ini juga kita katakan kerja, sebuah tindakan nyata. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab kita ini mengajak kita untuk introspeksi diri. Bahwa iman kepada Yesus bukanlah teori. Kehidupan bergereja kita tidak berhenti pada diskusi, tapi kehadiran gereja harus dinyatakan pada kepedulian terhadap situasi yang ada. Jangan pernah bosan, atau mungkin sudah bosan ketika terus-menerus diinformasikan bahwa suasana COVID-19 ini sungguh luar biasa. Mungkin sesuatu yang bisa membuat kita kesal, karena kapan selesainya kita tidak pernah tahu. Atau membuat kita bosan mendengarnya. Tapi
ada dalam situasi di mana COVID-19 ini semakin menyebar, itu fakta yang real, ibu bapak saudara, di dalam kehidupan kita, yang harus kita cegah bertambah banyak dengan sebuah tindakan nyata. Ada banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, tinggal di rumah bersama dengan mereka yang kita kasihi. Bagaimana aku nyaman di rumah, anggota keluargaku nyaman di rumah, komunikasi yang berkualitas yang membuat semua orang bahagia berada di rumah. Itu yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita happy berada di rumah, kegiatan yang harus dilakukan di rumah bisa berjalan. Selama kita di rumah, bagaimana kita memperhatikan anggota keluarga kita yang sudah lanjut usia, kesehatan mereka, atau anak-anak yang masih sangat kecil yang juga membutuhkan perhatian di masa-masa seperti ini. Atau tindakan nyata yang lain, kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah, tapi kalaupun harus keluar rumah, pakai masker. Tapi masih banyak orang yang tidak terlalu mementingkan atau tidak peduli dengan masker. Aktivitas di luar rumah dilakukan seperti biasa tanpa alat pengaman yang sederhana. Sering-sering cuci tangan, melatih sikap kita untuk menyapa orang lain, tidak dengan berjabat tangan secara langsung. Hai, melambaikan tangan. Atau tersenyum sebagai ungkapan saling menyapa, atau memberi hormat, atau banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kehidupan yang baik dengan tindakan-tindakan nyata. Kalau batuk, kalau bersin, tisu jangan dibuang sembarangan, buanglah di tempat sampah, supaya menjaga virus itu tidak menyebar. Tidak pulang kampung, tidak mudik, bukankah itu hal-hal sederhana, ibu bapak saudara? Atau sampai hal-hal yang memang kita jaga cukup serius, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jangan sampai ada kegiatan yang menyedot massa cukup banyak. Batasi aktivitas di mana kita berada di tengah-tengah kerumunan atau melibatkan banyak orang. Ini hal yang cukup serius yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Sumedang. Sampai pada alat transportasi darat, laut, dan udara juga dijaga dengan sangat luar biasa. Bahkan ya, keberadaan kita harus kita jaga dengan sebaik mungkin dengan kondisi PSBB seperti saat ini. Atau kepedulian kita, kerja kita, bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Mereka yang menderita akibat COVID-19. Berdasarkan jajak pendapat Harian Kompas tanggal 3 sampai 4 Maret 2020
Masyarakat meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan, sekali lagi, memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi darurat. Karena memiliki semangat gotong royong. Dan kita meyakini kepedulian itu terus mengalir. Seperti ajakan kami, ajakan saya minggu yang lalu untuk kita boleh mendukung saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan program beras peduli. Sekali lagi kami mengetuk hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang menderita, membutuhkan. Mereka yang rentan dengan banyak persoalan yang harus kita dukung. Program beras peduli kiranya menjadi cara kita untuk menunjukkan tindakan nyata, menunjukkan kerja nyata. Mari, perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan kita menjadi sosok yang empati, peduli, berjuang, bekerja, menjawab persoalan-persoalan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan yang dilaksanakan dan dilakukan di kebaktian keluarga masing-masing, bisa dikumpulkan pada kesempatan pertama kebaktian atau bisa langsung diberikan kepada bendahara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persembahan syukur ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mempersembahkan persembahan ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah menyertai kehidupan kami. Terlebih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Biarlah firman yang telah diberikan itu akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Allah yang maha baik, kami juga bersyukur atas segala berkat-berkat jasmani yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Allah yang maha baik, pada kesempatan ini kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang kami terima. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini.
Biarlah persembahan yang kami berikan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Allah yang Maha Baik, ampunilah dosa dan salah kami apabila dalam memberikan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ya Allah, berkatilah juga tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini akan menjadi pelebaran gereja-Mu ya Allah, pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, dan pada akhirnya akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menaikkan doa syafaat, mari berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk berbuat, untuk menyatakan iman kami kepadamu melalui tindakan nyata. Kristus yang bangkit itu jugalah yang mengobarkan semangat kami, sehingga kami diutus untuk menunjukkan kepedulian kami kepada sesama. Engkau memberkati ya Tuhan untuk program Beras Peduli menjadi kesempatan bagi kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bahkan Engkau menolong kami mengerjakan lebih dari itu. Siapapun saudara-saudara kami, peran kami dapat kami tunjukkan untuk membantu mereka. Ya Bapa, ada begitu banyak orang yang berjuang di tengah-tengah situasi COVID-19 seperti saat ini. Engkau melihat perjuangan pemerintah bangsa negara Indonesia, bahkan pemerintah-pemerintah di dunia ini, negara-negara yang ada di dunia, dengan apa yang mereka lakukan. Engkau memberkati pemerintah yang sudah memutuskan pelaksanaan PSBB, kiranya itu didukung oleh seluruh rakyat menjadi sebuah kesadaran yang tinggi untuk memutus mata rantai COVID-19. Perjuangan saudara-saudara kami, tim medis, para dokter, perawat, atau siapapun yang bekerja di lembaga-lembaga kesehatan. Kasih Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka untuk mengoptimalkan apa yang mereka dapat lakukan, membantu setiap orang yang membutuhkan pengobatan, bahkan mereka bisa sembuh kembali. Berkati keluarga-keluarga dari tim medis, supaya support mereka pun dapat mereka berikan kepada anggota keluarga yang bekerja di lembaga atau tempat-tempat yang membutuhkan kesehatan di dalam melakukan upaya pengobatan. Bapa yang baik, berkati Gereja Kristen Pasundan dengan apa yang terus dilakukan, merespon, menjawab situasi yang ada. Juga Gereja Kristen Pasundan Sumedang, kami tetap punya semangat yang tinggi untuk membuktikan iman kami kepadamu. Berkati ibadah-ibadah keluarga di rumah-rumah, menjadi kesempatan di mana kami juga berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Berkati seluruh bangsa Indonesia ketika harus mengikuti aturan-aturan supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini boleh pulih dari situasi yang sulit dengan COVID-19.
Bapa yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberikan kepada kami kesehatan, memberkati pekerjaan kami yang kami lakukan dari rumah, memberkati pendidikan anak-anak kami yang dilakukan dari rumah, memberkati juga ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah. Ya Bapa, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya apa yang kami butuhkan dan terus kami perjuangkan, Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan badan pelayanan yang ada, mengupayakan, mengoptimalkan apa yang dapat dilakukan di dalam kehidupan pelayanan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang berada dalam perjalanan menuju Emmaus, mereka mengalami perubahan. Sosok yang berani dan kemudian bekerja, berjuang melalui tindakan nyata. Mari berjuang, mari berbuat bagi kehidupan. Kita akan memuji nama Tuhan, tinggal sertaku hari telah senja. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus,
dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.